Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang soleh-solehah. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya dan tentunya sudah siap untuk kembali belajar. Baiklah, anak-anakku semua, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya doa, Allah akan berkenan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami ilmu, memahami materi yang akan kita terima hari ini. Oke. Nah, anak-anakku semua, kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah, muatan PPKN. Minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai pengalamanku di rumah. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai pengalamanku di sekolah. Nah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, anak-anak semua, ini arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Perlu kita ingat bahwa kita, apalagi sesama muslim, ya, kita dianjurkan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan tolong menolong dalam, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, masih ingat nggih? Ini materi di semester 1, insya Allah pernah saya sampaikan, ya. Dan ini perlu diingat dimanapun kita berada, bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, dan hanya kepada Allah lah kita bertakwa, ya, dan sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, anak-anak semua, berhubungan dengan bunyi Al-Quran surat Al-Maidah di atas, maka dihubungkan dengan kehidupan kita di sekolah, dengan pengamalan Pancasila, ya. Ini sesuai dengan contoh pengamalan Pancasila sila ke-2. Apa saja? Ternyata di dalam agama Islam sudah jelas, di Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, apa saja? Nah, kita lihat gambar di bawah ini. Yang pertama, kita harus saling tolong-menolong. Nah, saling menolong berarti menolong teman yang sedang jatuh. Jadi bukan ditertawakan, bukan diejek, bukan ditinggal pergi kalau ada temannya jatuh. Maka kita harus segera menolongnya. Ya. Kemudian yang kedua, nah, ini ada dua anak, ya, dua anak yang sedang menolong nenek-nenek
menyeberang jalan. Ya, ini suatu perbuatan yang mulia. Ya, ketika melihat ada nenek yang bingung mau menyeberang jalan, karena jalannya ramai, maka ditolonglah nenek ini menyeberang jalan. Contoh yang ketiga, merawat tanaman. Ya, merawat tanaman. Ya, di sekolah itu ada taman di depan kelas. Maka kita rawat, kita pelihara, ya, bukan malah dirusak, ya. Jadi kita rawat. Kalau tanamannya layu berarti harus segera disiram. Kalau tumbuh rumput yang tidak berguna, maka rumputnya harus segera dicabuti, ya. Kemudian contoh yang keempat, ya, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, ya. Nah, ini contoh pengalaman Pancasila sila kedua. Nah, kalian bisa cari contoh yang lain. Tentunya masih banyak selain yang dicontohkan Ustadzah di sini, ya. Lihat, perhatikan ini. Ya, ini manfaat menerapkan sila kedua. Apa manfaatnya? Yang pertama, mempererat persaudaraan. Dengan kita bekerja sama, ya, saling menolong, saling membantu, maka ini akan mempererat persaudaraan. Tambah akrab, tambah senang, tambah rukun, ya. Jadi mempererat persaudaraan. Yang kedua, mempercepat selesainya pekerjaan. Suatu pekerjaan yang berat jika dikerjakan bersama-sama, maka akan terasa ringan. Ini mempercepat selesainya pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Seperti peribahasa, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Ya. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya. Ya, ada peribahasa juga. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, jadi kita manusia, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi keadaan kita, kehadiran kita di suatu tempat jangan sampai menjadi masalah bagi orang lain, bagi teman kita, ya. Jadi ketika kita tidak ada, teman kita akan merasa kehilangan, ya. Itu artinya bahwa kehadiran kita ditunggu sama teman kita. Jadi kita termasuk manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, ya. Bukan berarti ketika kita ada, kita akan selalu dibenci, tidak disukai, karena kita selalu membuat ulah yang tidak baik kepada teman kita. Jadi kehadiran kita itu selalu membuat masalah, sehingga teman-teman kita tidak senang. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi, mari kita berusaha ketika kita ada, teman kita senang. Jadi, kita selalu bermanfaat bagi teman, bagi orang lain, terutama di lingkungan sekolah, ya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak di rumah, ya nanti dikerjakan di buku tulis tema, ya. Tugas kalian yang pertama, buatlah 5 contoh penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Contohnya, ya, kalian cari contoh selain yang Ustadzah contohkan tadi, ya. Silahkan cari yang lain.
selain yang Ustazah kasih contoh di atas. Kemudian, tugas yang kedua, buatlah satu cerita pendek tentang pengalaman kalian, tentang pengalaman penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Ya. Walaupun kalian sekarang lama nggak ke sekolah, tapi Ustazah berharap kalian masih ingat ya cerita pengalaman penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin sampai di sini ya penjelasan Ustazah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian semua. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Dan mari kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Ustazah berpesan buat kalian tetap jaga sholatnya, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap semangat. Ingat 3M, ingat pesan Mama ya. Selalu menjaga kebersihan, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Akhiru kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.